Halo semuanya, kembali lagi bersama Shihab Official. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Joyuan. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Dan di sisi lain, Kihao dan Raja Racun Hitam berdiri dan memperhatikan anak buahnya yang sedang membereskan para pemburu harta yang lain. Kemudian setelah itu, Kihao sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa Joyuan dan yang lainnya telah menyusul mereka lebih cepat. Kemudian, Kihao menyarankan mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Namun sayangnya, Joyuan mengabaikannya dengan melihat ke sisi lain dan ternyata itu adalah makanan Yuan kelas 4 yang sudah mekar. Tidak berhenti di situ, Qihao meminta Raja Racun Hitam untuk membereskan kelompok Yuan. Dan tanpa basa-basi, Raja Racun Hitam menantang duel 1 lawan 1 pada Wei Changlan. Raja Racun Hitam sangat percaya diri karena pernah mengalahkan Wei Changlan sebelumnya. Namun Wei Changlan tak gentar sedikit pun menghadapi Raja Racun Hitam. Kemudian Wei Changlan mempersilahkan Zhou Yuan untuk mengambil makanan Yuan kelas 4. Sementara dirinya akan menghadapi tua bangka laknat ini. Dan dengan kecepatan penuh, Wei Changlan terbang menemui Raja Racun Tua yang telah menunggunya di atas bumi dan di bawah langit. Tak lama kemudian, penggebrokan pun terjadi. Aura kemarahan Wei Changlan sangat menggebu-gebu, sehingga orang-orang yang memperhatikan di sekitar tempat itu tampak terkagum-kagum. Selama Wei Changlan bertarung, para penyintas lainnya mengambil kesempatan untuk pergi dari tempat itu untuk merebut makanan Yuan kelas 4. Di atas bumi dan di bawah langit, Wei Changlan melakukan beberapa pertukaran. Wei Changlan masih berdiri dengan sangat gagah menghadapi Raja Racun Hitam. Karena belum puas, Raja Racun Hitam mengeluarkan penjara racun untuk mengurung Wei Changlan. Tapi tiba-tiba, Wei Changlan dengan tenang memanggil pedang raksasa yang diliputi cahaya. Dengan tebasan yang kuat, ia mengirim bila cahaya keemasan sepanjang 100 kaki menghancurkan sangkar itu dalam satu serangan. Ki Hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Raja Racun Hitam dengan cepat melancarkan serangan telapak tangan yang dipenuhi ki beracun langsung ke punggung Wei Changlan. Serangan itu mengandung racun yang sangat mematikan. Namun, dengan reaksi cepat, Wei Changlan membalikan tubuhnya dan melepaskan tinju berlapis cahaya keemasan. Tinju Wei Changlan dan telapak tangan Raja Racun Tua bertabrakan dengan kekuatan besar, menyebabkan ledakan udara dan gelombang ki yang terlihat. Keduanya terdorong mundur akibat benturan tersebut. Darah segar terus menetes dari tangannya yang terluka akibat kekuatan genesis ki emas milik Wei Changlan. Saat ia memperingatkan Wei Changlan tentang ki racunnya yang telah masuk ke tubuh Wei Changlan, mengingatkan pada kejadian sebelumnya, di mana jika dia berani menghadapi racun secara langsung, racun akan menyebar dan masuk ke dalam tubuh Wei Changlan. Namun Wei Changlan tidak bertindak bodoh menghadapi Raja Racun Tua tanpa persiapan. Wei Changlan memiliki teknik ran genesis untuk menetralkan gas racun yang sengaja disebar oleh Raja Racun Tua. Dan ternyata teknik ini diberikan Yoyu pada Wei Changlan sengaja untuk menghadapi Raja Racun Tua. Selain itu, pihak Qihao terkejut Wei Changlan dapat menahan semua serangan Raja Racun Tua. Tapi Qihao tidak terlalu khawatir karena Qihao mempunyai kartu as yang belum dikeluarkan. Ekspresi Raja Racun Hitam berubah suram setelah menyadari bahwa justru dirinya yang terluka. Dengan telapak tangannya yang tertembus dengan serangan Wei Changlan, mereka pun melanjutkan penggembrotan. Zhou Yuan pun menghela napas lega atas kemenangan Wei Changlan. Namun tiba-tiba, kegembiraan tersebut harus pupus pada saat itu dikarenakan munculnya seekor monster piton tingkat alpha origin disertai getaran di area tersebut.
Kemudian Ki Hao mengeluarkan seruling hitam misterius yang memancarkan cahaya redup dengan deran mengalir di permukaannya. Dia menjelaskan bahwa seruling itu seruling pengontrol jiwa yang dibuat khusus untuk mengendalikan roh binatang buas. Piton boneka pertempuran tersebut, meskipun sebuah boneka memiliki roh Genesis Beast kelas 4, dan Ki Hao berencana untuk mengendalikannya. Yuan dan yang lainnya terkejut mengetahui bahwa Ki Hao memiliki harta karun yang bisa mengendalikan roh Genesis Beast. Ki Hao kemudian mengungkapkan bahwa semua ini berkat dukungan besar dari Kekaisaran Wu besar. Yuan mulai khawatir karena jika Ki Hao berhasil mengendalikan piton raksasa, keseimbangan kekuatan akan runtuh, dan Ki Hao bisa merebut Fire Spirit Grind tanpa hambatan. Di langit, Wei Changlan melihat bahaya dan mencoba menyelamatkan mereka. Tetapi Raja Racun Hitam mencegah dengan serangan Ki Hitam. Wei Changlan berhasil membubarkan serangan itu, tetapi kehilangan kesempatan untuk melindungi kelompok Yuan. Lutiasan dan yang lainnya menyerang bersama, melepaskan Jet Genesis Ki untuk menghentikan piton boneka pertempuran raksasa. Meskipun mereka berhasil menahan serangan pertama, ekor piton tiba-tiba melesat dengan kekuatan besar, memaksa mereka terus menghindar meskipun unggul dalam jumlah. Jelas bahwa menghadapi boneka pertempuran raksasa Alpha Origin bukanlah tugas yang mudah. Yuan kemudian meminta bantuan Yao Yao setelah melihat piton raksasa dengan ekspresi keterkejutan. Yao Yao malah menyerahkan Tuntun kepada Yuan. Meski bingung, Yuan mempercayai Yao Yao dan mencoba memotivasi Tuntun dengan menawarkan 10 piring daging Genesis Beast kering jika berhasil mengalahkan piton. Ketika piton boneka raksasa menerjang, menghancurkan segala di jalannya, Tuntun bersiap untuk menghadapi makhluk tersebut. Semua orang terkejut melihat Tuntun yang sekarang berubah menjadi binatang raksasa setinggi 10 kaki muncul dari debu. Tuntun kini memiliki tubuh merah menyala dengan sisik berkilauan, mata seperti api dan cahaya hitam yang melahap segala sesuatu di mulutnya. Aura menakutkan terpancar dari tubuhnya, membuat seluruh hutan gunung dan menjadi sunyi seolah-olah makhluk buas dari zaman purba telah bangkit kembali. Di sisi lain, ekspresi kelompok Ki Hao berubah menjadi serius saat mereka menyadari potensi Tuntun. Ki Hao yang dapat mengendalikan boneka pertempuran tipe piton kelas 4 untuk waktu yang singkat, merasa terancam oleh keberadaan binatang buas raksasa yang dapat mendengarkan perintah Yuan. Sementara keributan berlangsung, Ki Hao ingin memanfaatkan situasi yang mencuri star dari Yuan untuk mengambil makanan Yuan kelas 4 itu. Namun sayangnya, tindakan Ki Hao dilihat oleh Yuan. Dengan sesegera mungkin, Yuan menginstruksikan kelompoknya terutama kepada Yao Yao. Kemudian Yao Yao dengan menggunakan Ran Genesisnya, dia bisa menumbuhkan sayap yang sangat indah dari punggungnya. Kemudian Yao Yao terbang ke sisi yang lebih tinggi. Semua itu dilakukan untuk melihat situasi di area sekitarnya, dengan tujuan untuk mengambil tindakan pada pemburu lain yang akan melakukan penyergapan diam-diam pada kelompoknya. Ki Hao dalam pelariannya berbicara pada Guru Li bahwa Yuan sedang menyusul mereka. Melihat kondisi tidak memungkinkan, Ki Hao memerintahkan Guru Li untuk menahan kelompok Yuan, sementara dirinya akan mengambil makanan Yuan kelas 4. Sementara itu Yuan berlari tanpa rem sedikit pun. Dia melompat menggelusur sampai akhirnya dia bisa melewati balas tentara yang menghadang. Dirasa masih cukup jauh mengejar Ki Hao, ditambah lagi para pengawal Ki Hao berhenti dan berbalik arah untuk menghentikan Yuan. Tapi untungnya ada Zhao Yuwei yang berlari menyusul Yuan dan menyuruh Yuan untuk lekas pergi sementara dirinya akan menghadapi 4 prajurit Ki yang tersisa. Setelah beberapa lama main kejar-kejaran, Ki Hao berhenti untuk menunggu Yuan. Sampai pada akhirnya Yuan berhadapan 1 lawan 1. Kemudian Ki Hao mengedarkan Ki-nya dengan tujuan untuk melakukan penindasan. Alih-alih merasa tertindas, Yuan sekarang OTW untuk melakukan penggebrotan pada Ki Hao.
Dengan kekuatan 30%-nya muncul di hadapan Joyuan dengan kecepatan Sonic. Setelah beberapa kali menerima pukulan Qihao, tangan Joyuan menggibrig menandakan kekuatan Qihao lebih tinggi dari Joyuan. Namun sebaliknya, Qihao mengeluarkan cairan merah dari mulutnya diakibatkan oleh racun kebencian naga dari Joyuan. Namun tak berhenti di situ, Qihao mengeluarkan tombaknya dan Joyuan mengeluarkan tombak kuasnya. Mereka melakukan penggebrotan kembali setelah melakukan atraksi tombak sehingga mereka pun mundur beberapa langkah akibat bentrokan kedua tombak tersebut.